Ini pertanyaan pertama dari Bambang. Pertanyaannya, iblis bisa pakai orang yang kepahitan luka batin. Apakah Tuhan juga bisa pakai orang yang kepahitan luka batin tersebut? Gini loh, Tuhan itu mau memakai siapa saja. Tapi luka batin itu menjadi penghalang. Karena kita ini punya hak untuk memilih. Misalnya, saya dulu sebelum saya pulih, pemalu saya pemalu akut, saudara. Gak berani ngomong di depan orang. Kalau Tuhan pakai saya pasti mundur. Gak mau. Saya dulu nyanyi paling tidak berani. Sampai suatu saat Tuhan bilang begini, kamu harus melayani untuk hal yang tidak pernah kamu lakukan. Saya langsung deg-degan, saya udah mikir pasti WL, dan Tuhan katakan worship leader. Saya kalau masih belum pulih, malu saya tidak akan mau. Jadi yang menghalangi Tuhan pakai itu bukan Tuhan nggak mau pakai, kita jadi penghalang. Saya nggak mau, malu kok saya. Misalnya saya seorang pengkhotbah, Tuhan karunia saya berkhotbah, tapi saya nggak bersih atau masih punya kepahitan, saya itu akan gampang ngoceh sama. Ada orang ya, belajar Alkitab di mana-mana, setiap hari belajar Alkitab. Dia selalu ngomong minta mau khotbah di gereja-gereja sampai dia pindah-pindah hanya supaya disuruh khotbah. Tapi orang yang kenal dia ngomong begini, yang mau dengerin khotbah dia itu siapa? Setiap hari bikin pertengkaran, setiap hari gosipin orang. Tidak ada yang mau terima dia untuk khotbah. Kenapa? Karena mulutnya itu suka mecah belah orang, suka gosip, mulutnya memecah belah suami istri, memecah belah orang yang lagi pacaran dipecah belah, itu selalu bikin kekacauan di mana-mana. Dia setiap hari belajar Alkitab, ilmunya banyak. Tapi siapa yang mau dengar dia? Nggak ada. Jadi apakah Tuhan tidak bisa pakai? Bisa. Yang membuat penghalang adalah dirinya. Karena untuk kita bisa dipakai Tuhan, kita harus bisa diterima manusia. Betul? Saya waktu disuruh jadi WL, waduh saya takut sekali, saya takut sampai saya ngomong suami saya. Suami saya orangnya punya karunia milih lagu. Saya tidak bisa. Saya kalau mimpin pujian, penyembahan. Ini saya ngomong kan banyak yang tahu waktu saya penyembahan. Itu urapan tuh naik. Gak usah ditumpangi tangan orang geblak-geblak. Orang tumbang-tumbang. Tapi kalau waktu itu saya masih minder malu, ya nggak akan mau. Saya pasti nolak mentah-mentah. Itu aja saya masih ada malu-malunya. Maksudnya ada rasa gak percaya diri. Saya ngomong suami saya, kalau kamu nggak nyari lagu saya tidak mau WL. Saya akan nolak sama Tuhan. Terus suami saya mau. Jadi dia itu kayak Musa, saya Harun. Maksudnya gini. Suami saya yang selalu mencarikan lagu dan menyusun lagu-lagunya. Saya itu tinggal nyanyi. Awalnya dia yang ngajarin, nanti doanya di tengah-tengah di sini, terus nanti di sini deklarasi, di sini kamu nyanyi. Bagian saya belajar nyanyi, saya doa puasa, dan selalu terjadi lawatan setiap WL. Jadi penyembahan geblak-geblak semua. Itu hampir selalu terjadi di prophetic night. Sampai waktu penyembahan ada yang langsung bahasa roh, ada yang lihat malaikat, ada Yesus datang. Lihat Yesus dengan sandalnya, jubahnya kuning kemasan dengan sandalnya keemasan, itu yang lihat. Sampai pernah suara malaikat nyanyi di depan mimbar, di tempat musik itu suara-suaranya seperti itu. Tapi kalau waktu itu saya minder, saya tidak akan pernah alami. Gideon hampir menolak apa yang Tuhan suruh. Dia kan ngomong dia nggak mau. Makanya sampai perlu tanda 3 kali. Musa itu aja sudah hampir nggak mau. Makanya dia sampai minta ada temennya. Kalau nggak ada Harun, dia nggak mau. Masalah di sini. Jadi apakah bisa dipilih? Tuhan itu baik. Tuhan bisa memakai siapa saja akan Tuhan panggil. Masalahnya kitanya yang tidak mau atau tidak siap, atau orang-orang yang nggak mau terima kita. Ya kan? Betul nggak? Kalau saya misalnya nih, sekarang khotbah. Tapi saudara semua yang saya khotbahin, itu saya punya utang kepada saudara. Saya nggak bayar. Kira-kira saudara mau dengerin saya nggak? Mengger semua. Betul? Jadi kenapa kita harus dipulihkan? Dari situ kita akan bisa dipakai lebih maksimal. Sudah ngerti ya? Oke, silakan. Berikutnya dari Ibu Milka. Shalom Pastor, saya mau bertanya. Kalau kita sudah menerima Tuhan dengan menerima baptisan air dan baptisan roh, lalu diri kita sendiri itu sebenarnya masih dalam pemulihan dari luka batin yang dalam.
apakah itu akan menghambat perkembangan dan kerohanian kita? Iya, jelas. Karena ikatan itu kan menghambat. Namanya ikatan. Ikatan itu membuat kita itu mau lari. Kapan hari saya gambarkan sebagai Raja Wali. Ya kan, Raja Wali. Kita ini kan Raja Wali. Tapi kalau salah satu ikatan, kepahitan kan juga ikatan. Kakinya si Raja Wali kita ikat salah satu kakinya. Itu cuma 1 meter aja lah. Talinya panjang 1 meter. Dia terbang bisa, tapi hanya jarak 1 meter pasti jatuh lagi. Orang yang punya ikatan, misalnya kayak tadi kepahitan, saudara waktu melayani orang dipakai Tuhan, misalnya kalau di dalam pelayanan, misalnya jadi pelayanan di gereja lah, Tuhan mau memakai saudara dengan hebat, mau naik, saudara tersinggung dengan orang gereja. Kalau orang pahit itu pasti sensitif, tersinggung dengan orang lain, tersinggung gembalanya keluar dari gereja, ke tempat lain lagi. Kira-kira saudara bisa menjadi besar? Nggak bisa, saudara pindah-pindah, saudara akan jadi nol lagi, jadi nol lagi. Jadi masalahnya nggak bisa apa? Itu penghambat, makanya harus beres. Diberesin itu nggak langsung sempurna, makanya dikatakan kita itu kayak bawang, dikuliti satu-satu, dikulitin semuanya, diberesin. Tapi kalau pahitan, puncaknya kalau nggak melepaskan pengampunan, nggak selamat saudara. Karena Alkitab sudah ngomong, orang yang tidak melepas pengampunan tidak akan diampuni. Loh, kita itu masuk surga itu kan karena diampuni toh. Lalu kalau Tuhan ngomong tidak diampuni gimana? Nah, harus melepas pengampunan. Rugi saudara. Saudara melayani sampai ke ujung tapi nggak melepas pengampunan, rugi. Berakhir dibuang. Tidak bisa selamat. Oke, silakan Cik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Milka. Kalau belum benar-benar pulih dari luka batin, kenapa seseorang bisa menerima baptisan roh? Baptisan Roh Kudus itu firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Itu kayak kita menerima senjata. Tapi juga jangan melihat orang itu sudah baptis Roh Kudus karena bahasa rohnya. Yang tahu orang itu penuh Roh Kudus itu sebenarnya dia dan Tuhan. Dan orang yang penuh dengan urapan Tuhan dan penuh dengan Roh Allah itu bisa tahu orang ini penuh Roh Kudus apa enggak. Bisa tahu. Tapi kan nggak perlu ngomong kamu pura-pura kan bahasa rohnya ikut-ikut, ya kan nggak mungkin kita ngomong begitu kan. Tapi kita tahu yang pura-pura dan orang yang memang penuh Roh Kudus. Jadi orang itu kemudian kepenuhan Roh Kudus itu kayak sebuah anugerah. Firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa supaya kamu menjadi saksi. Kepahitan itu hal yang lain lagi. Kepahitan itu makanya kita sudah menerima senjata, ya kan? Kita punya kuasa. Akhirnya ya kamu nggak bisa pakai kuasa itu nggak ngapa-ngapain, paling cuma berbahasa roh karena kamu penuh dengan luka hati. Ya itu tadi. Apakah kemudian misalnya dia orang luka hati jadi WL bisa ada urapan? Loh bisa kalau saudara memang berdoa. Tapi saudara itu akan menjadi orang yang kadang-kadang jadi sandungan karena saudara ngomongnya pedes, pahit, tersinggung. Langsung kemudian saya nggak mau WL lagi. Saya mau sebulan ini berhenti gara-gara kepahitan. Kan jadi penghalang sendiri. Bisa nggak terima Roh Kudus? Ya bisa saja. Itu terserah Roh Allah ya. Saya tidak tahu. Itu terserah Roh Kudus ngasihnya. Dan jangan mengukur orang penuh Roh Kudus dari bahasa rohnya. Karena bahasa roh bisa ditiru. Yang tahu saudara penuh Roh Kudus sebenarnya saudara sendiri. Ada api di sini. Kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh itu kan tandanya mengikuti. Kepenuhan Roh Kudus membuat saudara punya kuasa untuk menang. Jadi saudara itu diberi kuasa untuk menang atas kedagingan kelemahan kita. Saudara punya kuasa untuk mengampuni. Bisa orang-orang nggak penuh Roh Kudus saja mengampuni. Bisa kok. Orang-orang yang dewasa, orang-orang Pak Jokowi itu nggak penuh Roh Kudus, nggak percaya Yesus. Bisa mengampuni musuhnya nggak? Bisa. Anak-anaknya bisa. Apalagi saudara. Kalau sampai nggak bisa ngampuni. Nggak tahu Roh Kudusnya tadi di mana. Udah ada Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah, tapi nggak bisa ngampuni. Namanya dikasih senjata, tapi saudara memilih tidak memakainya. Nah itu aja. Silakan Cik. Berikutnya dari Pak Satria Darmawan. Apakah dalam satu keluarga ada yang pahit hati, parah, baik itu suami atau istri atau kedua-duanya pahit hati bisa menyebabkan berkat Tuhan terhambat? Terima kasih, God bless you. Enggak lah, kita itu kan, kecuali kita ini punya imannya, misalnya gini, ada sebuah gereja, pertumbuhan rohani orang, jemaat,
tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya bertumbuh, pasti jemaatnya juga bertumbuh rohaninya. Tapi kalau saudara ini punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak bergantung siapa-siapa. Saudara butuh orang lain tapi tidak bergantung kepada orang lain. Pendeta saudara tidak bertumbuh, nggak ada urapan sekalipun, saudara tetap bertumbuh dan punya urapan. Makanya Tuhan itu berurusan pribadi-pribadi. Itu hebatnya Tuhan kita, makanya kita penuh Roh Kudus. Tuhan bisa ngajarin kita, ya kan, kita tetap belajar. Kalau kita baru bertumbuh baru Kristen, jangan kemudian saya belajar sendiri. Kalau nggak Tuhan suruh belajar sendiri, tambah gak karu-karuan saudara. Itu butuh kerendahan hati, karena akal budi ini harus main. Tapi kalau saudara memang orang yang kayak Samuel, ya kan, Nabi Samuel, itu kan dia dididik oleh Eli kan, Imam Elinya kan berantakan, anak-anaknya pemberontak semua. Tapi Samuel dikatakan dia semakin dikasih Tuhan dan manusia. Kenapa? Dia berhubungan dengan Tuhan, sama dengan rumah tangga. Ya, rumah tangga itu akan ada kekacauan, bukan nggak ada diberkati. Berkat itu tetap mengalir. Kalau yang lain, misalnya cuma istri yang orang pahit, suami dan semuanya suka berdoa, Tuhan berkat. Tapi bisa bocornya itu begini. Tuhan itu kan nggak memberkati cuma masalah keuangan, tapi damai sejahtera. Karena sudah damai sejahtera, istrinya ngomelan, ya kan, ngocehan. Sehingga damai sejahtera di rumah itu hilang karena bocor. Bukan Tuhan nggak ngasih, tapi bocor. Kemudian istri saudara, misalnya orang pahit itu kan suka cepat tersinggungan. Misalnya saudara punya usaha, punya toko misalnya. Tuhan berkati saudara. Banyak orang ke toko saudara, tapi banyak orang yang kepahitan dengan mulut istri saudara. Jadi pelanggannya pergi, ya kan? Misalnya, ya sudah, ya punya akal, kamu jangan nunggu toko, aku aja yang cerewet-cerewet bagian dapur. Jadi tetap nggak Tuhan bisa berkati? Bisa, saudara harus tutup. Jadi setiap kebocoran dalam rumah tangga saudara harus ditutup. Makanya pakai akal budi, pakai hikmat, pakai pengetahuan. Ini istri saya bisa bikin bocor. Bocor bukan kemudian diceraikan, tapi taruh di tempat yang tepat, ya kan? Jangan ditaruh di tempat-tempat yang menjadi kebocoran. Makanya kita itu pakai hikmat. Jadi jangan cuma mikir segala sesuatu itu roh, ya, ngeroh. Wah, ini cerewet, wah berarti semuanya berantakan. Loh, enggak loh. Orang dunia aja mereka nggak tahu Tuhan, mereka juga jahat, yang pahit tetap pahit. Mereka kerja bisa berprestasi nggak? Bisa. Bisa nggak punya toko berhasil? Bisa. Makanya pakai akal budi. Makanya kapan hari saya bilang begini kan, saudara itu nggak peka dengar suara Tuhan, tapi saudara itu punya hikmat dan pengetahuan, itu sudah nolong, punya pengetahuan. Tapi yang peka suara Tuhan mungkin nggak punya pengetahuan, tapi Tuhan ajarin, kamu nanti begini, nah, bisa. Tapi ada orang nggak peka. Gimana saya yang tidak peka? Ya orang itu peka, jadi diajaran Tuhan. Loh kan Tuhan ngomong, kamu harus punya pengetahuan, makanya belajar. Jadi bisa nolong? Nggak bisa. Hidup itu nggak cuma modal ngeroh. Makanya tadi akal budi harus dipakai. Oke, itu aja. Mari kita berdoa. Jangan lupa subscribe.